Itulah salah satu tobat. Kemudian kalau dia sama orang ditambah satu lagi, jelekannya aja. Asalkan ada sedikit yang tak dia suka, ghibah lagi. Kalau kebaikan. Hah? Kalau kebaikan tak masuk lah. Yang intinya ghibah itu membuat hatinya, kalau dia tahu dia tak suka, tak senang, hatinya sakit. Itulah ghibah. Contoh misal, masih ini aja pula sendal kau pakai, tak ada sendal kau yang lain. Itu ghibah itu. Ghibah itu. Hah? Mau di depan mau tidak, ghibah itu. Jadi ghibah itu bukan mesti apa yang buat dia sakit hati kali, enggak. Asalkan ada sedikit aja dia tak suka, ghibah. Ada orang yang lengkol-lengkolnya kereta tak hidup-hidup. Ini korek katanya. Nah, itu mancis katanya. Ghibah. Dan misalnya apa? Lain pula warna pakaian kau ni kan di sana. Itu ghibah ya. Jadi ghibah itu luas. Intinya jaga cakap lah. Dan bukan orangnya aja, rumah pun bisa juga. Udah herai tak kau cet-cet pula rumah kau ni kata. Misalnya. Itu ghibah itu. Tak boleh. Siapa yang suka banyak bercakap tak dijaga yang mulutnya, ya hati-hatilah di akhirat bangkrut nanti. Ngeri ghibah. Mesti dia minta maaf dulu. Diucapkan, disebutkan apanya, apa salahnya, apa yang pernah dia cakapkan. Kalau udah keluar dari mulutnya. Jadi kalau di dalam hatinya saja, misal hatinya aja bercakap, si anu itu begini-begini, hatinya bercakap. Kalau cuma bercakap begitu, tak perlu pala diucapkan sama orangnya. Paling caranya ya, mohonkan ampun orang yang dicakapkan di hati itu. Kemudian doakan kebaikan dia, panjang umur, sehat, segala macam lah, mudah masuk rezeki, jadi orang soleh, masuk surga. Doakanlah kebaikan untuk dia. Ganti dari cakap hati yang tak baik. Jadi tadi kalau dia di medsos, itu tadilah syarat tobat itu tadi. Jadi kalau di medsos semana, ya macam mana usaha dia untuk tobat dari situ, mesti dia hapusi semua, hapusi semua videonya. Dia kalau di medsos buat pengumuman di medsos, berapa kali dibuat, ya sebanyak-banyaknya lah. Kenapa selama ini membuat video yang tak bagus atau foto-foto rajin, kenapa untuk tobatnya tak rajin? Macam mana rajinnya dia dulu menyebarkan foto-foto video, ya masih gitu juga lah rajinnya untuk tobatnya. Kemana-mana sebarlah. Berapa tahun udah disebar video foto yang buka aurat misalnya, ya segitu juga lah tobatnya. Siapa kira-kira yang ada tahu atau pernah dia kirimkan fotonya, kasih tahunya kawan-kawannya. Kalau ada foto begini hapus ya, kalau ada video gini hapus ya, semualah kasih tahunya. Semampu dia lah pula kan. Itulah. Ya, artinya Allah itu tak bakal menghukum di luar dari kemampuan manusia kan.
Tapi mesti diusahakan juga. Semua orang dikasih tahunya, kabarinya suruh hapus gitu. Kalau ternyata orang itu tak mau menghapusnya, ya itu udah pasrah dari dia kan. Yang penting dia sudah minta untuk dihapus. Itulah. Karena kalau dia dibiarkan saja, itulah namanya dosa jariah. Nanti mati tengok orang juga auratnya bertambah terbakar dari kubur itu kan. Dari mana api ini datang? Rupanya foto-fotonya, videonya belum dihapus di dunia. Dosa jariah lah. Ada juga dosa jariah namanya. Begitulah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang malam ya. Yang malam nih berapa lama kita buat pelajaran? 1 jam aja itu gimana? 2 jam. Ngantuk. 2 jam. Nah, yang lain gimana? Kalian batas jam tidur biasanya jam berapa? Kalau di peraturan jam 11 gitu. Istatoa ya. Oke lah. Paling 1,5 jam lah mungkin. Jam 10 sampai jam 11, jam tengah 12. Oke, kita lanjutkan yang tadi, fi'il. Jadi isim mudah. Selesai semua, terakhir fi'il. Yang di sebelah kanan dan kiri yang belum. Jadi silahkan tulis tasrif fi'il mudhari. Tasrif fi'il mudhari.
Misal yaf'alu yaf'alan yaf'aluna taf'alu taf'alan yaf'alna taf'alu taf'alan taf'alun taf'alu taf'alan taf'alna af'aluna af'alu. Oke. Kita mau lihat yang dua sebelah kanan sama kiri yang belum tadi. Jadi yang di sudut sebelah sana catatannya adalah al-fi'lul mudhari' allazi lam yattasil bi syai'. Jadi mana dia fi'il mudhari' yang tak bersambung huruf akhirnya? Yaf'alu yaf'alu af'alu naf'alu. Gitu ya. Oke. Jadi ini dia yang al-fi'il mudhari' allazi lam yattasil bi ghairi syai'. Ketika dia dimasukkan atau dimasuki huruf nasab, misal huruf nasabnya apa? An. Awalnya yaf'alu. Kalau misalnya masuk an yaf'ala an yaf'ala. Ini masuk huruf nasab an. Jadi berubah dia yaf'ala. Awalnya yaf'alu. Kenapa jadi baris fathah di sini? Tadi kan fathah kan? Jadi sini fathah untuk yang tanda nasab pertama fathah. Kenapa dia fathah? Karena masuk huruf nasab. Fathah barisnya. Itu juga nanti ini taf'alu atau af'alu bisa. Misal yang lain an atau lan misalnya. Lan af'ala masuk huruf nasab maka nasab dia fathah dia fi'il barisnya. Ini untuk yang di bawah tadi al-fi'il mudhari' allazi lam yattasil bi akhiri syai'un. Fi'il mudhari' yang tidak bersambung huruf akhirnya unsur apapun. Ada 5. Nih. Semua. Kalau misalnya yaf'alu masuk an jadi yaf'ala, ini jadi taf'ala, taf'ala, af'ala, taf'ala. Masuk huruf nasab jadi berubah baris akhirnya. Jadi fathah. Untuk yang fathah tadi dirumus khusus untuk fi'il. Oke. Teringat sholat Jumat tadi, itu dalilnya mana dia? Kalau qabliyah, atau kalau memang dia mau tahiyatul masjid pun, ya terserahlah, mungkin beda pendapat. Cuma yang untuk dalil qabliyah Jumat, ini dalilnya salah satunya itu ketika Rasulullah khutbah Jumat
ada seorang sahabat masuk, disuruh Rasulullah sholat, ditanya, apakah sudah sholat di rumah atau belum? Apakah sudah sholat atau belum gitu? Kan ditanya begitu. Sudah sholat 2 rakaat belum? Jadi dari situ komentar ulama, kenapa ditanya sholat? Kan gitu. Jadi dari pertanyaan itu menunjukkan ini yang ditanya ini sholat qabliyah ini. Tak mungkin sholat tahiyatul masjid. Kalau sholat tahiyatul masjid, mana bisa dikerjakan di rumah? Mesti masjid lah. Gitu kan? Kalau sholat qabliyah bisa nggak di rumah? Bisa. Bisa lah. Bisa aja. Jadi kayak ditanya, sudah sholat atau belum? Kalau sudah sholat ya silahkan duduk. Kalau belum ya sholat dulu. Itu satu. Kemudian dalil yang lain adalah qiyas dari sholat zuhur. Sholat zuhur ada qabliyahnya. Maka Jumat pun, di Jumat ini kan ya sebetulnya zuhur juga itu, ganti dari zuhur. Maka Jumat pun ada juga qabliyah Jumat. Itulah ulama dari mazhab Syafi'i, ya, walaupun ada memang khilafiyah mungkin di kalangan ulama, ya terserah aja lah. Tapi yang berpendapat itu qabliyah, itu dalilnya. Jadi yang mana mau dipilih? Kalau saya pribadi itu qabliyah Jumat. Dalilnya hadis Rasulullah tadi, kemudian tambah qiyas. Kemudian juga antara azan dan iqamah ada salat sunat gitu kan. Nah itulah mazhab Syafi'i juga mengamalkan begitu, qabliyah Jumat. Salafi tahiyatul masjid. Ini tak mau orang duduk aja orang. Yang tadi dibilang mungkin haram sholat kalau sudah khatib naik, itu mungkin maksudnya ini itu sudah azan, setelah azan sholat sunat qabliyah Jumat. Setelah itu kalau dia sholat lagi, itu haram itu, tak boleh. Jadi sholat itu cuma qabliyah saja. Mau dia sholat lagi tak boleh, haram. Jadi tak ada sholat 2 kali, sekali aja. Makanya kalau mau dibuatnya, misal kalau dia qabliyah dengan tahiyatul masjid gitu kan. Misalnya kalau dia qabliyah dulu, maka udah otomatis itu masuk di situ tahiyatul masjid. Jadi dia kalinya salat qabliyah, salat tahiyatul masjid dia dulu. Kemudian baru qabliyah. Itu tak boleh. Sekali aja boleh. Lebih afdal dia mendengarkan khutbah daripada itu. Makanya disuruh pun kalau dia sholatnya cepat, ringkas, jangan panjang-panjang dia pula kan. Yang disuruh situ mendengarkan khutbah. Ini udah sholat, tambah lagi sholat, entah sholat apa lagi misalnya. Nah, itu yang haram. Padahal disuruh situ dengarkan khutbah. Jadi kalau dia belum sholat qabliyah, boleh aja, tidak haram. Orang dia belum sholat qabliyah malah. Tapi kalau udah sholat qabliyah dia,
sholat lagi dibuatnya, nah itu yang haram. Mungkin itu maksudnya, bukan qabliyahnya haram. Tapi kalau maksud siapa yang cakap begitu? Hah? Kalau qabliyah pula katanya haram, itu perlu apa lah? Buka lagi kitabnya kan. Itu mobil itu tuh dalam gimana dapat? Maksudnya kalau ada pertanyaan orang begitu, gimana dapat itu? Karena saya kan ada juga pertanyaan itu ada di kampung. Aku banyak sudah banyak di macam-macam surat sunnah, tapi tidak ada dapat surat sunnah mobil sunnah. Ya itu tadi lah. Barusan cakap bener kan? Itu yang kita bahas tadi. Itulah dalil-dalilnya yang kita cakap bener. Barusan kita bahas. Kalau dia berokah, Hah? kalau dia banyak berokah, Boleh. Rakaat. Ada yang muakkad istilahnya. Sunatnya ada yang tidak khair muakkad. Jadi kalau dia yang dianjurkan, disunatkan yang muakkad, yang dikuatkan 2 rakaat. Tapi tetap anjuran ada juga 4 rakaat. Boleh aja. Zuhur itu 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat qabliyah, 4 rakaat ba'diyah. Asar juga qabliyah 4 rakaat. Jadi kalau ada orang nampak 4 rakaat dibuatnya jangan aneh. Memang ada anjuran. Izin bertanya lagi. Begini, ada sebagian habaib yang bagi ceramahnya gitu Ustaz, itu kayak mempernyatakan keharaman gitu, kayak TikTok atau lagi misalnya haram cas di masjid, ngecas HP di masjid. Itu pengharamannya itu Ustaz berlaku secara global menjebak atau bagaimana dengan orang yang melakukan itu? Apakah dia itu emang haram dia kena dosanya atau gimana? Yang ditanya ini apa ini? TikTok atau masjid mana yang tadi? Contohnya bisa ada habaib. Masjid kan? Masjid ada TikTok. Dua. Masjid kan? Cok masjidnya cuma. Misalnya ada orang lagi charger di masjid kan Ustaz, lagi kajian gitu. Jadi ada habaib. Itu HP-nya itu haram charger di masjid. Nah, itu misalnya Ustaz. Lantas pengharaman itu berdosa nggak bagi yang pelaku ngecas ini Ustaz? Kalau haram dosa. Sekarang hukum mencas HP ya, mencas HP di masjid ya mesti di apa dulu diperjelas dia masjidnya. Ini memang diapakan pihak masjid enggak, ini memang untuk kepentingan umum misalnya. Memang disediakan tidak untuk orang jemaah misalnya. Misal disediakan ini kan, ini tempat air minum galon misalkan. Ini boleh diambil siapa aja yang mau singgah ke masjid minum, tak perlu minta izin misalnya gitu kan. Berarti memang udah disediakan kan. Siapa aja boleh ambil dah, ambillah minum misalkan.
keperluannya lah, kebutuhan dia. Nah pula diambil habis galon tuh kan, Bisa. kebutuhan dia lah gitu kan. Tapi kalau memang ini pula punya masjid untuk minum orang di masjid misalnya, datangnya diambilnya, itu kan bukan untuk orang umum, orang yang tinggal di masjid misalnya. Berarti bukan diperuntukkan untuk orang luar, misalnya siapa yang mau dia diambilnya, kan tak begitu. Jadi charger masjid pun gitu juga. Kalau memang bukan difasilitaskan untuk orang siapa saja boleh mencharger di situ, ini khusus untuk keperluan masjid, chargernya misalkan, colokannya itu di situ, mungkin tahdid mau untuk ke lampu masjidnya atau mungkin ke kipasnya misalnya kan, bukan digunakan untuk yang umum, tak boleh sih, haram lah. Masjidnya, masjid kan, tak boleh. Kecuali kalau memang difasilitaskan untuk umum gitu. Kalau yang tak difasilitaskan, tak boleh masjid. Jadi kita jangan sembarangan cop-copan di masjid, tak boleh. Jadi tak bisa langsung dibilang haram gitu. Tengok dulu lah. Ini sekarang memang difasilitaskan masjid untuk umum atau tidak. Kalau memang tidak, ini untuk keperluan masjid, tapi dipakainya untuk ngisi handphone dia, itu haram lah. Tapi kalau memang difasilitaskan masjidnya untuk umum, apa yang singgah mungkin habis baterainya, boleh mencaskan di sini, disediakan masjid, itu ada masalah. Memang disediakan untuk umum gitu kan. Tergantung lah apa kebijakan masjidnya. Gitulah. Kan misalnya ada seorang yang memahami hadis tentang pengertian ihsan itu anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarau. Dia menganggap bahwasanya ketika dia sholat, dia itu seakan-akan dilihat Allah bertambah kusuk gitu Ustaz. Dan dia mengambil itu dari bolehnya beramal karena manusia untuk membiasakan diri gitu Ustaz. Untuk awal-awalnya aja. Dan itu penunggangnya termasuk ikhlas yang paling bawah, itu boleh apa enggak? Meramal kenapa tadi? Manusia. Iya. Macam mana? Ya kan dia sholat yang seakan-akan dilihat Allah gitu bertambah khusyuk gitu Mas. Dia mengambil dari bolehnya beramal karena manusia untuk membiasakan diri, kan boleh Ustaz. Beramal karena manusia. Iya. Itu termasuk ikhlas juga karena dia bilang tapi ikhlas yang paling bawah gitu Ustaz, untuk pemula gitu. Maksudnya karena manusia ini cuma Biar dilihat orang dulu gitu. oh gitu. Awal-awalnya. Ria itu. Karena orang pula kan. Ria lah. Sholat karena peraturan gitu untuk biasakan diri kan boleh gitu. Oh, itu bukan karena manusia ya. Itu karena takut aturan. Takut kena pukul. Itu latihan itu, bukan karena rianya. Jadi sholat itu boleh itu saat itu. Ya untuk anak-anak bisa lah. Untuk kita nggak apa begitu lagi ya. Yang paling rendah itu dia beramal karena mengharap balasan. Itu paling rendah, ikhlas paling rendah. Karena ada target mau didapatkan gitulah. Itu ada ini, misalkan ada hadiah gitu kan, hadiahnya begini, dia pun semangat lah, semangat. Apa yang mau dicari? Hadiah, kan gitu. Jadi sholat duha begini bisa kaya, rezeki berlimpah, semangat di sholat duha.
karena itu ya target dia, semangat dia karena itunya gitu, bukan karena Allahnya dia, itunya. Kalau tak ada itunya, semangat nggak sholat duha. Mungkin udah tak ada pun apa-apanya gitu kan, ngapain sholat duha orang tak ada hadiahnya apa, gitulah mungkin kan. Jadi itu ikhlas yang rendah, itu dia kalau berharap itu. Tapi kalau diibaratkan sama ihsan tadi, lain itu jauh itu lah. Kan pula ke situ larinya. Ihsan ini tasawuf gitu. Macam mana melakukan? Karena ada kalimat yang melihat gitu, karena beramal karena Allah seakan-akan kau melihat Allah gitu. Jadi dia menganggap bahwasanya ketika ia sholat dilihat Allah memang tanpa khusyuk gitu Ustaz. Jadi seakan-akan diawasi gitu. Kalau dia sholat ya Allah, dalam hati dia, i'tiqad dia, keyakinan dia, yakin dia 100% Allah ini sedang di hadapanku melihat aku. Itu keyakinan dia. Supaya lebih khusyuk, dia yakinkan begitu. Kafir dalam sholat, karena menyalahi akidah tauhid. Allah tak ada tempatnya, tak bisa membayangkan. Datang dia dibayangkan dalam hatinya Allah di dunia, kafir lah. Kafir. Dibayangkan Allah sedang sholat, nengok dia gitu, tengok macam begini, oh hamba ku sholat, bukannya gitu. Dibayangkan gitu. Kalau itu keyakinan dia, kafir. Bukan tambah khusyuk, kafir. Tapi kan menjadi orang kapan masih mending lagi kayak gitu daripada nanti kita menghayal-hayalkan kemana-mana gitu. Lebih bagus saja menghayal-hayal entah kemana-mana daripada dia hayalkan Allah yang Allah itu tak seperti itu, kafir. Dari mana dia tahu Allah itu macam begitu bentuknya? Kan pasti dia bayangkan gini kan, Allah itu begini itu kan gitu kan. Oh gini tuh Allah tuh sedang menengok aku ini gini. Dari mana dia tahu Allah begitu? Kalau bukan bentuknya cuma dilihat gitu aja, pasti melihat gitu. Melihat. Ya itu tadi, dia membayangkan ini cuma sekarang. Dia anggap di hadapan dia. Enggak cuma dilihat aja gitu. Dilihat maksudnya cuma Diawasi gitu diawasi. Jadi tadilah perlu pertanyakan. Maksud diawasi ini atau macam orang menengok dia kan? Macam guru mengawasi muridnya sholat misalnya, membawa pukul-pukul misalnya, main-main pukulnya misalnya. Cuma sekarang keyakinan dia. Kalau dia beranggapan bahwa Allah itu mengawasi dia, macam polisi mengawasi awak kan, berarti kafir. Tapi kalau anggapan dia Allah tahu, Allah maha melihat, Allah tahu hatiku ini kemana ini larinya, nah itu masih selamat. Orang misalnya di atas beda, misalnya Allah bisa punya tangan, tapi dengan Allah beda, itu sampai jatuh kafirnya. Kalau dia bilang misal gini, Allah punya tangan gitu kan, tangan yang layak sama Allah gitu, beda sama kita gitu kan, yang layak sama Allah lah gitu kan. Pastinya Allah tuh punya tangan kata dia. Kalau begitu kafir juga. Berarti Allah tuh ada tangannya. Cuma tangan yang pantaslah sama Allah kan gitu kan. Ya udah, masalah pantas tak pantas
intinya dia ucapkan Allah punya tangan. Nah kan? Allah punya tangan katanya. Masalah pantasnya serahlah mau pantas mau tidak kata dia. Walaupun bahasa dia yang pantas sama Allah, yang layak kata dia. Oke. Intinya ucapan dia Allah punya tangan kata dia. Ya udah, kalau udah Allah punya tangan, apakah Allah itu tangan saja? Tak ada tempat bergantungnya tangannya. Berarti Tuhan gitu tangan aja gitu. Cocok gitu. Mungkin lah. Oh bukan begitu. Jadi cuma lagi tapi tangan kan. Masih nanti ada tangan, tempat gantung tangan, badannya gitu kan. Ya terakhir ya lengkap semua. Tak mungkin tangan sama badan aja kan. Tak berkaki misal, tak berkepala misal. Oh lebih bagus lagi manusia. Nanti yang ya badan yang layak sama Allah lah, yang cocok sama Allah, ya udah. Berarti Allah punya badan kan. Terakhir ya macam manusia juga. Kafir. Tak bisa dibilang gitu. Walaupun bahasanya yang layak katanya. Ulama-ulama salaf dulu tak ada begitu. Yadun itu maklum gitu. Kita dah tahu apa yadun tangan. Al-mas'ulun as-su'alul anha majhulun. Bertanya tentang apa itu tangan itu majhul. Jadi jangan ditanya gitu. Kayak ulama salaf lebih dikenal dengan apa bahasanya tafwid. Kalau dia ulama khalaf dia mentakwil. Tafwid itu menyerahkan kepada Allah. Allahu a'lam. Jadi ulama khalaf lebih memilih jalan takwil yang lebih selamat. Dari istilah kalau dia ulama salaf dia lebih ahkam, lebih aslam, lebih selamat. Kalau dia khalaf ahkam, lebih bijak. Itulah. Jadi takwil. Kalau mereka bilang tak terima takwil, ya mestinya mereka nyerahkannya sama Allah. Allahu a'lam. Ternyata mereka pun kadang ditakwil juga. Yadun tangan yang layak sama Allah itu takwil. Takwilnya tak pas. Hati-hatilah menuju tauhid. Apalagi tasawuf. Kalau misalnya anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu tasawuf itu. Ihsan. Beribadah seolah-olah melihat Allah. Kalau sanggup gitu bagus. Maqam musyahadah. Dia saksikan Allah. Nampak dia ya. Nampak bukan mata yang batinnya. Nyata nampak dia. Tengoknya Allah. Allah. Tengoknya sejarah Allah. Berangkat tangan yang gerak diangkatnya Allah nampaknya. Gitulah. Kemana dia menengok Allah? Yang nampak dia Allah semua. Itu maqam musyahadah. Tak sanggup di situ bawahnya muraqabah. Yakin dalam hati bahwa kita ini dilihat Allah. Nah itu masih paham.
Jangan kita bayangkan Allah itu menengok kita pula. Kafir lah. Maksudnya Allah tahu, Allah melihat. Karena Allah punya sifat basar, punya sama, punya ilmu, tahu hati kita ni kemana. Sikit aja hati bergeser, tahu Allah itu. Tahu badan kau di sini, hati kau entah mana melayang, tahu Allah itu. Nah itulah mesti jaga. Itu tingkat rendahnya. Bukan dibayangkan Allah itu menengok kita sholat, ini salah itu. Bukan itu pula. Itulah kajian tasawuf ini. Dan mesti gitu. Tasawuf itu masih pelajari. Dan mesti, tak boleh tidak. Siapa yang tak belajar tasawuf, ya bisa jadi amal ibadahnya semuanya tak ada nilainya, tak ada pahalanya. Pasti dikhawatirkan semua amal ibadahnya bercampur dengan syirik. Bukan syirik besar, syirik kecil, syirik khafi. Apa syirik khafi? Riya. Syirik khafi misalnya, dia ibadah karena mau tengok orang misalnya, karena mau pujian orang misalnya. Dia ibadah karena mau dapat pahala misalnya. Dia ibadah karena mengejar iming-iming begini balasannya gitu. Itu syirik kan? Asalkan selain Allah syirik. Dia ibadah karena mau masuk surga, syirik. Tak ada pahala ibadahnya. Jadi cemana ibadahnya? Ibadahnya semata-mata Allah. Itulah dia. Jadi kalau ibadah karena berharap surga, nanti pas dihitung di sana nanti, mana ibadah solatku dulu? Balaslah ya Allah, apa balasan solatku? Kenapa tak kasih balasan? Misalnya, apa yang mau dibalas? Orang kau solatnya bukan untuk aku, kata Allah. Kau solat karena untuk surga. Ya udah, mintalah sama surga sana balasannya. Surga mana bisa kasih balasan? Mintalah balasan sholat itu supaya dibalas sama surga. Apa yang nama? Tak ada. Berharap sholat karena berharap surga. Surga tak bisa buat apa-apa. Ibadah karena Allah, yang ngasih balasan Allah. Kalau ibadah karena surga, surga tak bisa buat apa-apa. Tak bisa ngasih balasan surga. Orang surga pun makhluk Allah juga. Makanya kalau tak ada surga neraka, masih rajin nggak dia ibadah? Tak ada surga, tak ada neraka, masih mau nggak dia ibadah? Sholat misalnya, tak ada balasan, cuma karena Allah saja. Masih taat nggak dia? Masih dia penuhi nggak 5 waktu tepat waktu, sholat berjamaah, tak pernah tinggal? Masih begitu nggak? Tak ada balasan surga. Tak sholat pun tak ada balasan neraka. Masih mau nggak itu 5 waktu? Nah itu kan. Lalu gimana dengan orang yang mengerjakan satu amal yang berharap fadilah, contohnya memperbanyak istighfar, memperbanyak rezeki, dan selawat sebagainya, karena ingin rezekinya dilapangkan, umurnya dipanjangkan, sehat walafiat. Itu asalnya dari manusia. Itu tadi. Sekarang kita ranah kajian kemana ini? Kalau ranah kajiannya kajian fikih, ya gitu-gitulah. Surat duha,
pahalanya begini, murahkan rezeki, lapang rezeki. Kajian fikih, kajian tasawuf tak ke situ lah dia. Tingkat fikih gitulah. Banyak istighfar supaya dosa dihapuskan. Orang banyak istighfar nanti rezekinya lancar. Banyak selawat gitu kan, supaya mudah urusan misalnya. Itu fikih itu. Kalau tasawuf tak gitu lagi dia. Itu Tak masalah sebetulnya, tak masalah. Untuk ya tergantunglah tengok yang mendengar ini siapa sekarang. Kalau dia masih orang awam, disampaikan kajian tasawuf, ya berontak nanti. Kaji apa ya sesatnya gitu. Ya. Karena belum kadar ilmu dia segitu, tak cocok belum. Dia tahu dia kalau diamalkan gini, fadilahnya gini gitu kan. Udah gitu aja dulu. Terus semangat dia baru diperhalus lagi. Sebetulnya ilmu yang amal yang bernilai itu dia begini. Kalau kita beramal berharap balasan gini, itu tak ada nilainya sisi Allah. Kabul diterima mungkin cuma balasannya, pahalanya. Ya, fikihnya gitulah. Boleh gitu boleh. Tapi untuk orang yang udah paham dia, ya jangan begitu-gitu aja lah sampai mati pula amal ibadah. Mesti diperbaharui lah mungkin bagus. Masa dari awal beramal sampai mati gitu-gitu aja. Beramal kena cari pahala balasan sampai mati begitu. Tak ada nilainya itu. Makanya kalau udah umur mulai tua, dianjurkan dalam kitab tasawuf untuk sering-sering belajar tasawuf, mengkaji kitab-kitab tasawuf supaya tahu sebetulnya hakikat beramal ini gimana, hakikat kita ini jadi manusia cuma sebetulnya. Dianjurkan perbanyak belajar tasawuf. Kalau udah tua, udah usia lanjut, ya banyak lagi supaya tahu dia. Jangan sampai mati gitu-gitu aja amal ibadah karena berharap ini. Jangan begitu ya. Selawat misalnya, selawat karena mau cari syafaat misalnya, salah itu. Kenapa kok banyak-banyak selawat? Supaya aku dapat syafaat Nabi. Salah itu. Itu selawat orang awam itu. Supaya aku dapat syafaat dari Nabi, banyak selawat. Salah itu. Kalau kalian dengar mungkin ini tak pas ini gaji. Pasti gitu. Makanya kita cakap mesti tengok ini pendengarnya kira-kira semana kadar ilmunya gitu. Kalau sampaikan tinggi kali, wah kaji apa ini kata dia. Kalau beda ini Entahlah. Baru saya bilang tadi selawat karena berharap syafaat, salah udah lain. Kok salah kan? Memang salah, kurang pas dia. Tapi ya boleh aja, cuma tak begitu sebetulnya. Selawat ya karena diperintahkan kita selawat lillahi ta'ala aja, bukan berharap syafaat, enggak. Pokoknya selawat, disuruh berbanyak selawat lillahi ta'ala. Mau dapat syafaat mau tidak, pokoknya selawat. Itulah. Jadi bukan karena minta syafaat, enggak. Selawat aja karena harap ridho Allah aja, bukan karena
dia banyak selawat, giat berselawat karena cari syafaat, bukan karena itu. Karena dia cari ridha Allah. Mau dapat syafaat mau tidak, yang penting suruh selawat. Gitulah. Jadi kalau dari sisi tasawufnya berselawat karena cari syafaat salah. Masih salah ya. Tapi untuk orang awam ya gitulah motivasinya. Banyak-banyak selawat supaya nanti dapat syafaat. Motivasinya. Contoh misal ada misalnya dia ini bapak ini memang dia pimpinannya lah, bos besarnya misalnya. Bos besar, dia ini bawahan. Jadi ada dua bentuk misal. Ada satu sisi orang dia bantu bos besarnya ini. Apa niat dia bantu bos besar? Dia bantu apa yang diperintahkan dia buat gitu kan. Apa niatnya? Tak ada. Memang ya disuruh kerjakan. Ada yang kira-kira butuh bos tuh ya saya bantu gitu kan. Kalau cocok kira-kira dipuji, disanjung ya saya katakan bos ini gini orang baik apa segala macam gitu kan. Orang soleh gitu kan. Memang niat dia semata-mata gitu aja lah. Apa yang cocok itu dia buat. Tak berharap karena supaya naik pangkat nanti. Karena sering dipuji-puji sanjung supaya dinaikkan bos nanti pangkatnya aja naik. Enggak. Cuma sekedar ya apa yang cocok butuh bos ya saya buat. Kalau memang bos itu orang baik saya bilang orang baik. Yang gitu. Semata-mata itu. Lantas naik pangkatnya dibuat bos tadi. Apakah gara-gara pujian dia? Enggak. Memang bos itu melihat, wah ini orangnya bagus ini. Ikhlas dia, tulus dia. Bukan karena berharap sesuatu gitu kan. Dia sanjung, dia puji, dia bantu aku ini bukan karena berharap sesuatu. Memang dia tulus saja, ikhlas kan gitu kan. Dia buat begitu bukan karena mencari nama, bukan berharap naik pangkat, enggak. Memang ini orangnya ikhlas gitu kan. Ada orang seperti itu kan? Ada. Nah, lantas dinaikkan bos tadi lah pangkat dia misal. Ya ini hadiah dari bos mungkin kan. Satu sisi. Ada sisi lain orang puji-pujinya, disanjung-sanjungnya bosnya. Bos tuh orang begini gitu. Nanti kalau dia bantu, ini misalnya. Tapi dalam hatinya cari nama, cari pangkat supaya aku nanti pangkatku dinaikkan bos gitu kan. Aku bantulah bos supaya gini. Supaya aku dimudahkan nanti kalau naik pangkat kan gitu kan. Jadi target dia bukan semata-mata ikhlas buat itu, karena ada sesuatu yang ingin didapatkan. Mana lebih bagus? Lebih bagus yang pertama. Ini orang ini tak tulus ini. Dia buat begini, bantu aku, dia sanjung-sanjung aku. Ini tak ikhlas orang. Karena ada sesuatu mau dapatnya. Karena dia mau naik pangkat ya. Kan gitu. Nah gitulah. Kita selawat sama Nabi. Banyak-banyak selawat. Apa iming-iming? Karena supaya dapat syafaat. Yang ngasih syafaat itu siapa rupanya? Allah. Diizinkan sama Rasulullah gitu kan. Jadi kita itu selawatnya tak ikhlas belum. Bukan karena Allah berarti. Selawat yang ikhlas itu paling bagus dia selawat bukan karena mau cari syafaat, enggak. Memang disuruh Allah berbanyak selawat sama Nabi. Allah aja berselawat, malaikat berselawat, masa aku enggak gitu kan. Ya ikhlas tulus gitu. Ya, ibarat tadi itu lebih bagus. Mungkin bisa jadi ganjarannya dikasih Allah lebih dari selawat kan, lebih dari syafaat mungkin, karena dia memang selawatnya ikhlas. Nah itulah
perkataan orang. Cuma kalau disampaikan dia bisa jadi mungkin kata orang sosok ini katanya dia. Tergantung pendengar lah. Cocok nggak? Kalau tak cocok belum tak bisa ditangkap sama otaknya, ya tak usah. Kasih yang ini aja lah, biasa-biasa. Buat begini, fadilahnya begini, amalnya, pahalanya begini, gitu kan. Motivasi aja dia dulu untuk rajin, semangat ibadah. Nanti udah rajin dia, baru perbaharui lagi. Gitu loh. Kalau saya takut akan Allah, saya istighfar akan Allah. Istighfar takut sama Allah. Takut apanya? Atau bermaksiat juga. Takut azab, takut neraka. Ya takut sama Allah, ya gitulah, bagus. Sepertinya lebih bagus itu daripada takut nerakanya gitu. Karena yang masukkan ke neraka itu pun Allahnya. Semestinya begitu. Istighfar takut sama Allah. Itu semestinya ibadah. Kenapa? Karena mencari ridha Allah. Taubat karena takut sama Allah. Bahkan ada orang taubat karena malu dia sama Allah. Buat ini, malu dah nampak, tak berani. Beda malu sama takut. Kalau malu, ibarat kita lah. Kalau sama orang mungkin takut. Kenapa takut? Nanti kena tangkap polisi misalnya. Kena pukul, nanti kena pukul satu misal. Takut. Bisa aja nanti dia buat lagi kan. Tapi kalau malu, malu segan nanti begini gitu kan. Jadi itu lebih dalam dia. Tak berani, malulah. Nampak Allah, dilihat Allah. Beda-beda lah tingkatannya. Jadi kalau udah takut sama Allah, udah bagus. Lain pembahasannya. Selesaikan dulu ini. Oke, yang terakhir tadi al-af'al khamsah, sudut yang pinggir, bagian terakhir hasbun nun. Hasbun nun artinya membuang huruf nun. Jadi kembali ke rofa yang lalu, tanda al-af'al khamsah itu ada 3 dalam 3 tandanya, bukan fiilnya. Tanda al-af'al khamsah ada 3. Yang pertama dimasuki alif, yang kedua waw, yang ketiga ya. Alif, waw, ya. Jadi ada 5. Jadi di yang lalu kan. Mana dia? 5. Yang sama persis baris hurufnya dihitung 1. Jadi kalau dia masuk an misalnya, huruf nasab ini misalnya yaf'alu, yaf'aluna. Kalau masuk an yaf'aluna kan gitu kan. Ketika masuk an ini nunnya dihapus, dibuang. Itulah namanya hasbun nun, membuang huruf nun. Hilang nunnya. Jadi an yaf'alu. Atau ini ini satu lagi tadi.
taf'alani misalnya, misalnya. An taf'alani. Ketika masuk ini huruf an, maka ini nunnya dibuang. An taf'ala. Atau taf'alina. Taf'alina. Masuk misalnya an, huruf nasab. Semualah huruf nasab, tak mesti an. Ketika masuk huruf an, maka ini dibuang. Ya. Taf'ali. Nunnya dibuang. Itulah namanya hasbun nun, membuang huruf nun. Jadi sebetulnya yang rafa yang lalu itu subutun nun. Nunnya tetap tak dibuang. Jadi ini ketika nasab dia hasbun nun, nunnya dibuang karena masuk huruf nasab. Jadi kalau masuk huruf nasabnya ke yang tak bertambah satu huruf pun, tak ada tambahan huruf, huruf akhirnya tak bertambah. Misal tadi yaf'alu misalnya, itu yang berubah barisnya, tak ada yang dibuang, cuma baris yang berubah. Tapi kalau masuknya ke al-fa'lu hamzah, ini bukan baris berubah, tapi hurufnya dibuang, nunnya, huruf nunnya dibuang. Makanya tanda nasabnya hasbun nun, membuang huruf nun. Oke, dah selesai. Itu hanya fa'al itu tadi ditambah alif lam. Enggak, yang gitu dia. Ya, fa'al. Nunnya dibuang. Ada pertanyaan? Masuk cuma dua aja ya? Enggak, banyak lagi. Yang lalu ada gitu tulis enggak? Ada. An, lan, izan, kai, lam, kai, banyak lah. Di matan al-jurmiyah ada? Ada. Ada 10. Asalkan masuk di huruf nasab, berubah barisnya. Kalau memang baris, atau dibuang huruf nunnya. Kalau dia yang al-af'al khamsah, fi'il-fi'il yang 5, tergantunglah kemana masuk huruf nasab. Kalau ke yang al-fi'il mudhari allazi lam yatasib bi syai', itu baris yang berubah. Kalau ke al-af'al khamsah, itu nunnya dibuang, hasbun nun. Ada pertanyaan? Oke, teringat yang tadi, yang puasa tadi. Kalian 15 puasa? Semua? Ada yang tak puasa? Jadi dia hukumnya, dia haram puasa setelah bahasanya setengah akhir Sa'ban.
akhir Sa'ban yang terakhirnya, setengah akhir Sa'ban yang bagian akhir, separuh Sa'ban bagian akhir gitu, atau setengah Sa'ban bagian akhir, atau nisful akhir, separuh yang akhir dari bulan Sa'ban. Itulah mulai tanggal berapa itu? 16 Sa'ban lah, separuh akhir dari bulan Sa'ban. Itu yang diharamkan. Haram puasa. Haramnya gimana? Haram dan tak sah. Haram tak sah. Kecuali kalau haram dapat sah dia, lebih enak lagi. Mending dia ada sahnya. Ini haram tak sah lagi. Jadi intinya kalau dia tak puasa 15, itu 16-nya haram, itu udah. Ada rakaat tadi puasa. Ada yang tak puasa 15 tapi puasa 16. Mana? Tak ada. Boleh. Kalau dia 15 tak puasa, 16 tak boleh. Haram. Jadi macam mana solusinya kalau dia mau puasa? Yang dibolehkan dia puasa diantaranya puasa qadha, itu boleh, mengganti puasa yang lalu misalnya. Masih ada qadhaan belum siap, boleh. Walaupun udah 16 Sa'ban, boleh. Atau juga puasa nazar misalnya, ada nazar dia, boleh. Atau puasa kafarah misalnya, kena kafarat misalnya, boleh. Wajib masih. Atau juga puasa Senin Kamis, boleh. Asalkan itu sudah jadi wiritan dia, sudah biasa dia Senin Kamis, sudah sering dia buat Senin Kamis, nah itu boleh. Kalau memang udah biasa. Tapi kalau itu baru pertama kali, ini udah dekat Ramadan, 16 Sa'ban dah, latihanlah puasa Senin Kamis, tak boleh itu. Biasa dia tak ada pernah puasa Senin Kamis, tiba-tiba udah setengah bulan Sa'ban terakhir barulah mulai dia, tak boleh, haram. Dan kalau udah ada dia mulai Senin Kamis sebelum bulan Sa'ban, nah itu boleh. Apalagi dia boleh puasa 16 Sa'ban kalau dia 15-nya puasa. 15 puasa, maka bolehlah dia puasa 16 Sa'ban. Kemudian kalau dia 16 Sa'ban puasa, maka boleh dia puasa 17 Sa'ban. Kalau 17 Sa'ban dia puasa, boleh dia puasa 18 Sa'ban. Begitu terus. Ya, bisa full sampai 29 lah. Kalau 30 ini hati-hati juga, mesti dipastikan. Karena kalau 30 nanti itu udah yaumus syak, udah apakah udah masuk Ramadan atau belum kan gitu. Kalau 30 Sa'ban. Jadi dia terbiasa puasa Senin Kamis. Jadi tiba-tiba lepas puasa Senin. Boleh. Boleh, sunat. Jadi tadi berurut. Kalau puasa 17 boleh 18, puasa 18 boleh 19. Tapi kalau seandainya 15 puasa, berarti boleh 16 gitu kan. 16 puasa, berarti boleh 17. 17 puasa dia. Tiba 18 tak puasa pula dia. 19-nya boleh enggak dia puasa? Tak boleh. Putus sekali, tak boleh lagi sambung. Begitu.
Kecuali tadilah kalau memang dia ada rutinan Senin Kamisnya boleh. Itu hukumnya haram ya. Haram tak sah. Jadi yang tak ada rutinan Senin Kamis, tak ada lagi mau mulai Senin Kamis pula lagi. Tak boleh. Berarti yang dikatakan rutin harus kedua yang sini kan. Kalau satu saya harus Berarti Senin aja itu. Kamis berarti enggak lah. Berarti selama ini yang rutin Senin aja dia. Kamisnya enggak berarti. Kenapa diharapkan? Apa di akhir sana? Di 30. Enggak ada dari 16 ke 30. Tak tahu saya, memang begitu ketentuan. Hukumnya gitu. Ada apanya? Mungkin ilatnya mungkin saya tak tahu juga. Mungkin ilatnya untuk mempersiapkan diri supaya kuat puasa di bulan Ramadan. Karena dia tak biasa puasa Senin Kamis misalnya. Tiba-tiba pas mau di pertengahan akhir di situlah dia mulai. Orang yang tak biasa puasa itu kalau awal puasa ajab juga itu. Tapi kalau dia puasa sering udah memang rutinitas wiridan dia, itu puasa tak puasa sama aja sama dia. Mungkin itu ilat, saya tidak tahu. Jadi termasuk separuh terakhir itu dianjurkan perbanyak, kuatkan stamina. Jangan pas gitu nanti sini udah habis stamina kan. Pas gitu masuk Ramadan tak ada stamina lagi. Mestinya Ramadan itu yang digiatkan ibadahnya full. Karena fadilah di Ramadan luar biasa. Berlipat-lipat apa ya. Jangan sampai pas masuk Ramadan pula sanggup buat amal ibadah kan. Sakit pula. Ya sampai gitu. Mungkin itu ilah, saya pun tak tahu mungkin. Tapi jelas ulama begitulah menggariskan. Sama juga ditanya, kenapa istri tak dapat izin puasa sunat kok haram gitu? Ya begitu ketentuannya. Salah satunya mungkin saya tidak tahu apa ilatnya. Mungkin ya namanya puasa sunat. Dia lebih patuh sama suaminya, itu yang lebih dia turuti mestinya. Kalau sunat ini kan sunat yang puasa wajib, kecuali kalau puasa wajib. Ya mesti melayani suaminya. Situ pula gaji nanti ya. Melayani suaminya nomor 1. Jadi kalau tak diizinkan suaminya jangan gitu. Jangan kau puasa kan? Aku nanti siang aku minta jatah kan? Boleh itu. Dosa dia puasa. Mesti ada izin suaminya. Tak izin suaminya tak boleh. Itulah. Ada seorang dia bodoh sholat dan Qada sholat. Kenapa sholat? terus dia tinggalkan Apakah boleh mengqada sholat maksudnya? Wajib lah. Oh, boleh. Wajib. Tak diqadanya berdosa. Ya, apalah apa namanya, perkiraan dia lah, sebutannya perkiraan. Sepakat 4 mazhab, Imam Hanafi,
Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Sepakat 4 mazhab sholat tinggal wajib diqadha, wajib ganti. Ada yang bilang tak wajib, wajib ganti. Kalau ada yang bilang tak wajib, itu berarti keluar dari mazhab yang 4. Mazhab Zahiri lah mungkin itu. Tak wajib. Wajib diganti. Aku lah tak boleh, boleh tak boleh. Wajib, bukan boleh tak boleh. Wajib. Kalau boleh tak boleh itu nanti mubah lah itu. Ini wajib. Berdosa atau tidak kalau tak diganti? Berdosa. Wajib diganti. Cuma hitungnya? Ya ingatlah umur berapa tahun baligh. Paling cepat baligh 9. Paling lama baligh 15. Umur berapa ingat dulu? Ingat kapan baru aktif sholat, tak pernah tinggal. Umur berapa? PKU kan? Ya, hancur lah. Berarti sebelum PKU berserak sholat. Udahlah catat berapa sekarang? 20 misalnya. Udah berarti mulai dari 19. Umur 19 tahun lah. Berapa mulai balighnya? Misal. Tak semua orang balik 15 tahun. Ada juga mungkin dia balik umur 10 tahun misalnya. Apa tanda balik? Ihtilam. Itu kalau mimpi. Kalau sengaja dikeluarkannya? Keluar mani kan? Keluar mani karena sebab mimpi misalnya. Ini keluar mani karena sebab ulahnya sendiri. Mau cepat dia kalau mukallaf kan misalnya. Balik saya dari udahlah. Kenapa dipaksa yang mana? Cepat kan? Salahan dia lah. Sejak itu mukallaf lah dia. Sengaja pula buat. Ini bulan puasa bayar kita siang. Yang bayar kafarat itu jima ya. Yang bayar kafarat itu jima, hubungan suami istri. Kalau nani. Jadi ingat tadi, kalau misalnya umur 10 tahun ya, berarti itulah 11, 12, 13, 14, 19, 9 tahun. Kodo ya? Kodo sholat ya? Ya puasa juga. Puasa juga. Sholatnya cuma itu, dibuat aja lah. Tahun pertama, hari ini tanggal sekian, bisa buat gitu ya.
subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, maghrib, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, gitulah. Itu udah siap satu checklist, gitu. Ya jangan pikirkan banyak, yang penting aku dah taubat, tak ulangi lagi meninggalkan sholat. Inilah usaha. Itulah masalah sampai entah tidak umur selesai tidak, yang penting udah usaha mengganti. Tiba-tiba besok mati dia, kodokan 8 tahun lagi misal, berharap kemurahan Allah. Cuma umur tak banyak. Beda dengan orang tak ada niat sama sekali mengkodok. Nah itu ajab lah nanti ya, nak bogem lah. Kalau mau kodo puasa saat dia di Senin Kamis dapat sunnah juga ya? Puasa wajib di kodo di Senin Puasa Kamis wajib dapat sunnah juga. Ini ada khilafiyah. Sebagian ulama, kalau kita kerjakan yang wajib, yang sunat ngikut. Sebagian ya kalau niatnya wajib aja dapat, kecuali kalau dia niatkan juga sunat gitu kan. Sebagian juga kalau wajib tak bisa diikutkan yang sunat. Begitulah khilafiyah. Kalau lebih amannya yang wajib aja. Masalah pahala sunatnya udahlah Allah aja yang mengaturnya itu kan, lebih selamatnya. Tapi kalau sunat sama sunat boleh digabung. Misal puasa Senin gabung ke puasa kebetulan ketepatan yaumul bid misal, gabung puasa Senin sekaligus puasa yaumul bid, puasa tengah bulan. Kebetulan rupanya itu sekaligus juga puasa Arafah misalnya, sekaligus puasa sunat Arafah, 3 dapat. Tapi kalau mengqadha puasa itu bahaya. Orang kalau dia puasa Ramadan, tinggal puasa Ramadannya, berapa puasa Ramadan yang tinggal? 2 misalnya. Udah diqadha belum? Sampai masuk Ramadan sekali lagi, puasa ini tak diqadha juga, tak digantinya juga, tetap tinggal 2. Maka begitu masuk puasa sekali lagi, Ramadan sekali lagi, ini jadi 2 kewajiban dia. Pertama, puasa yang tinggal 2 itu wajib dia ganti, plus tambah fidyah, wajib bayar fidyah 2 hari, berarti 14 on, 1 kilo 4 on lagi. Apa sebab? Karena dia melambatkan mengganti puasa sampai berjumpa Ramadan sekali lagi. Tak boleh puasa itu lambat diqadha sampai jumpa Ramadan berikutnya. Kalau sempat jumpa Ramadan berikutnya jadi 2 dia, double. Puasanya wajib digantinya yang 2 itu tadi, plus 1 lagi bayar fidyah. Fidyah 2 puasa tinggal tadi. Fidyah 1 puasa berapa? 7 on. Berarti kalau 2 puasa 14 on lah, 1 kilo 4 on. Kalau 2, kalau sebulan tak puasa, dari sejak umur 9 tahun tadi, ya.
kafir masuk Islam macam anak bayi baru lahir. Jadi kalau seandainya orang Islam itu kan kafir masuk Islam selama kafir sudah 3 tahun 4 tahun gitu. Wajib. Selama kafir wajib diganti. Enggak lagi seperti bayi yang itu kan. Mungkin serius. Kalau wajib seperti bayi lagi, enaklah. Awak pun mau. Supaya pemutihan gitu. Pemutihan, murtad dulu sekali gitu kan. Enaklah. Murtadlah dulu setahun nih gitu kan. Di tahun depan pemutihan ini. Baru pas murtad tuh mati. Mana ada murtad pula pemutihan? Orang murtad awal Islam tiba-tiba kafir dia. Semasa dia kafir tuh tetap dihitung semua. Dia tetap wajib sholat, tetap wajib puasa, semua lah. Cuma kalau dia laksanakan sholat sedang kafirnya tak sah juga. Masih masuk Islam dulu dia. Pas masuk Islam dia nanti 1 tahun dia murtad misal. Dia dihitung sholatnya yang 1 tahun itu wajib gantinya. Puasanya wajib. Semua lah. Yang dia macam bayi baru lahir tuh, itu kalau dia awalnya kafir itu tiba-tiba Islam dia. Allahu a'lam. Kira-kira puasa itu sulit kan Mas? Nah, iya. Jadi ada cerita ulama-ulama dulu. Orang itu makannya sedikit, kita yang makan banyak, sedikit makan, sedikit makan kan. Ulama-ulama itu sedikit makan. Kalau puasa misal, puasa itu sahurnya air putih aja. Sahurnya putih aja. Buka pun air putih aja dah. Gitu loh. Makan sedikit aja tak. Ulama dulu kalau dia dalam 3 hari ini ada satu kali dia masuk ke kamar mandi dalam 3 hari, 1 kali masuk ke kamar mandi itu istighfar. 3 hari ada 1 hari yang masuk kamar mandi, bukan 1 hari 3 kali masuk kamar mandi. 3 hari 1 kali masuk kamar mandi itu istighfar, mohon ampun semua. Kenapa? Karena ini menunjukkan banyak makan. Kok bisa 3 hari masuk kamar mandi? Mestinya lebih dari 3 hari baru masuk kamar mandi. Ini baru 3 hari udah ke WC buang air. Ulama tuh 3 hari masuk kamar mandi istighfar. Berarti ini udah banyak makan. Gara-gara makan baru 3 hari udah masuk kamar mandi. Itulah awak pagi, siang, sore malam
kamar mandi aja kerjaan kan. Kayak ulama tuh makan sedikit, sahur minum air putih aja entar. Jadi makanya aneh. Mestinya kalau kita logikakan gitu ya, dilogikakan, bulan Ramadan itu pasti pengeluaran sedikit karena puasa gitu kan. Tapi kenapa orang banyak cerita bulan Ramadan makin banyak pengeluaran, gitu kan? Berarti makin Ramadan makin banyak makan, makin banyak makan berarti. Mestinya Ramadan itu ya makin sedikit makan kan, puasa. Tapi kenapa terbalik? Makin Ramadan makin banyak pengeluaran. Orang jualan makin berserak. Nah, berarti menunjukkan Ramadan itu orang bukan makin sedikit makan, makin banyak makan. Itulah. Makin banyak makan. Jadi cumalah puasa kita tuh tahan. Mana itu dah. Gitu mau apa? Masuk surga kan? Puasa minta jelas. Allahu a'lam. Kira dua bahasa. Kalau nanti kita sambung, kurang maaf.